Semua orang tentunya pernah merasa frustasi saat menghadapi kegagalan, terutama dalam dunia kerja. Namun, bagaimana jika rasa frustasi itu mendorong seseorang untuk mengambil keputusan yang salah? Mari saksikan video singkat ini. Seorang pemuda baru saja melakukan wawancara kerja di suatu perusahaan multinasional yang cukup terkenal. Sayangnya, pemuda tersebut ditolak karena kurangnya pengalaman kerja dan prestasi yang ia miliki. Ia pun merasa kesal dan segera pergi ke kafe dekat perusahaan untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, ia melihat seorang pekerja dari perusahaan yang menolaknya berada di kafe tersebut. Karena merasa kesal, pemuda tersebut pun menyebarkan rumor korupsi terhadap salah satu seorang pekerja dari perusahaan yang telah menolaknya tersebut. Tak berselang lama, rumor korupsi itu viral dan menciptakan banyak permasalahan bagi perusahaan. Para investor dan pembisnis pun beramai-ramai membatalkan kerjasama dan menarik investasi dari perusahaan tersebut karena kehilangan rasa kepercayaan terhadap kinerja perusahaan. Pekerja yang difitnah pun mendapatkan banyak tekanan dari atasannya akibat rumor itu. Kenapa saya kemarin kamu sini? Jawab saya. Biasa kan? Lihat perusahaan kita dijelek-jelekin. Kamu kan yang bikin. Kamu tahu, kamu selesaiin ini juga sekarang dan kamu pergi dari sini. Cepat. Pemuda yang menyebarkan rumor tersebut mendapatkan banyak panggilan dari jurnalis untuk melakukan klarifikasi. Ia menceritakan hal tersebut pada temannya dan disarankan untuk segera menemui jurnalis tersebut. Siapa ya orang yang berani fitnah gua? Sadar akan dampak dari perbuatannya, pemuda yang menyebarkan berita hoaks tersebut mulai dihantui oleh rasa bersalah. Terlebih lagi ia mendapatkan tuntunan terus-menerus dari jurnalis untuk memberi penjelasan atas berita yang ia sebarkan. Dengan berbagai panggilan yang didapatkan dan berbagai pesan yang dilontarkan, pemuda itu akhirnya merasa terdorong untuk bertanggung jawab atas memberikan penjelasan atas berita yang telah ia sebarkan. Keesokan harinya, ia bertemu dengan jurnalis yang selalu menghubunginya untuk meminta penjelasan. Tanpa diketahui, ternyata bos perusahaan yang ia fitnah juga turut hadir di sana. Mereka pun berbicara dan menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi sesuai regulasi yang ada. Dari kejadian tadi dapat diketahui bahwa berita hoax dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Bagi korban, berita hoax dapat menyebabkan kerugian, merusak reputasi dan merusak hubungan personal. Lalu, sebagai pelaku, menyebarkan berita hoax dapat berakibat fatal, baik secara hukum maupun secara moral. Pelaku dapat ditindak pidana sesuai dengan pasal 45A ayat 1 UU 19 tahun 2016, yaitu tindak pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau membayar denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, betul teman-teman, maka dari itu untuk menghindari hoax, kita sudah seharusnya memiliki etika dalam menulis dan menyebarkan suatu berita. Berita yang kita buat haruslah berita yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum menulis dan menyebarkan suatu informasi, alangkah baiknya kita melakukan verifikasi fakta dan memastikan bahwa sumber yang kita gunakan adalah sumber yang terpercaya. Selain itu, kita harus bersifat objektif dan tidak mencampur adukan masalah pribadi ke dalam berita yang kita buat. Jadi kesimpulannya, kita harus punya kesadaran diri dan juga kebijaksanaan dalam membuat informasi. Setiap kata ataupun tulisan yang kita buat dalam media itu harus sesuai dengan fakta dan juga harus mematuhi etika jurnalistik agar tidak merugikan pihak manapun. Saring sebelum sharing. Say no to hoax!